Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Pasti kalian sudah tahu apa sih perdagangan internasional? Perdagangan internasional yaitu perdagangan antar negara. Selanjutnya ada pengertian impor dan ekspor. Impor adalah pemasukan barang yang dari luar negeri ke dalam daerah suatu negara, dan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah ke luar negeri. Manfaat perdagangan internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Adanya perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh barang yang dibutuhkan dari negara lain. Misalnya Indonesia mengimpor buah korma dari Timur Tengah karena tidak dapat mengekspor sendiri. Yang kedua, sumber devisa negara. Kegiatan perdagangan internasional terutama ekspor dapat memberikan pemasukan atau devisa utama bagi sebuah negara. 3. Menjaga stabilitas harga. Guna menjaga stabilitas harga, pemerintah dapat mengimpor barang yang sama supaya harga dapat stabil atau kembali. Yang keempat, memperluas pangsa pasar dan kesempatan kerja. Itu permintaan luar negeri terhadap hasil produksi semakin meningkat, maka akan mendorong perusahaan membesar skala produksi yang akan berakibat pada pertumbuhannya kebutuhan tenaga kerja. Faktor penghambat perdagangan internasional yaitu ada 3. Pertama, tidak amannya suatu negara, perdagangan akan cenderung menghindari melakukan kerjasama jual beli dengan negara yang berada pada situasinya kurang aman. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Misalnya jika pemerintah suatu negara melakukan pembatasan impor, mengenakan pajak impor yang tinggi, dan peraturan yang rumit, maka hal tersebut berpotensi menghambat perdagangan internasional. Yang ketiga, ketidakstabilnya kurs mata uang. Tidak stabilnya kurs mata uang asing dapat menyulitkan eksportir maupun importir dalam menentukan harga valuta asing. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, segala bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional yaitu ada 3. Perbedaan sumber daya antar negara satu dan negara lainnya tentu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Yang kedua, perbedaan selera. Adanya perbedaan selera antara satu produk dan produk lainnya dalam satu negara tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh negara tersebut. Yang ketiga, perbedaan biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu jenis barang antara negara suatu dan negara lainnya memerlukan biaya produksi yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula harga jualnya. Perbedaan harga barang ini juga disebabkan karena perbedaan dalam jumlah jenis, kualitas, serta cara-cara mengoptimasikannya. Faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Tujuan politik ada 3. Melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional diperlukan untuk melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri dari persaingan asing. Yang kedua, meningkatkan keamanan nasional. Berfungsi untuk melindungi industri tertentu yang penting bagi keamanan nasional. Yang ketiga, melindungi pelarangan hak cipta oleh negara lain. Kebijakan perdagangan dapat digunakan untuk mengancam negara-negara yang melakukan perdagangan hak cipta. Selanjutnya ada tujuan ekonomi dan alat pembayaran. Tujuan ekonomi adalah mendorong perkembangan industri baru, meningkatkan pendapatan nasional, dan membantu perusahaan dalam negeri masuk ke dalam pasar yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Alat pembayaran, perdagangan yang terjadi lintas negara tentu tidak dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan mata uang dan tempat. Alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional adalah devisa. Pengertian neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi
internasional antara produk suatu negara itu dengan produk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Tujuan neraca pembayaran. Neraca pembayaran memiliki tujuan untuk menginformasikan kepada pemerintah tentang posisi keuangan negara dalam hubungan dengan negara lain. Selain itu, adanya neraca pembayaran juga berguna dalam pengambilan kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan pembayaran internasional. Neraca pembayaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. Yang kedua, neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit, serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Yang ketiga, neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Selanjutnya, ada pengertian devisa dan fungsi devisa. Pengertian devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional, yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral. Dalam perdagangan internasional, devisa berbentuk valuta asing. Dan fungsi devisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri. Yang kedua, devisa berfungsi untuk membayar cicilan utang luar negeri dalam bunganya setelah transaksi internasional lainnya. Yang ketiga, devisa berfungsi sebagai penjamin miliar rupiah. Dan yang terakhir, ada jenis-jenis devisa dan sumber-sumber devisa. Jenis-jenis devisa ada 2. Yang pertama, devisa umum adalah yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. Yang kedua, devisa kegiatan adalah yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Sumber-sumber devisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan ekspor. Semakin sering suatu negara melakukan kegiatan ekspor, maka semakin besar pula devisa yang akan didapatkannya. Yang kedua, hibah atau pemberian dari negara lain. Yang ketiga, sektor pariwisata. Pada sektor pariwisata, devisa diperoleh dari turis asing yang berkunjung ke negara kita. Cukup sampai sini presentasi dari saya tentang perdagangan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.